Oke, kita lanjutkan obrolannya lagi ya, yang teman-teman yang mau tahu, yang mau belajar tentang budidaya kecoak dubia. Ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan nanti kita jawab berdua. Ya teman-teman yang mau yang belum lihat episode sebelumnya, episode satunya nanti bisa lihat episode satunya dulu ya. Ya ini episode 2 kita akan membahas hal yang lain daripada episode 1. Sambil diminum loh, Bro. Anggap aja rumah sendiri. Siap. Padahal ini kita baru di rumahnya beliau ya. Oke, ini berkaitan sama beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat kita jawab. Yang pertama, wadah terbaik, Bro. Nah, wadah terbaik untuk dubia itu sebenarnya apa? Mungkin kalau ini arahnya itu kita kan pakainya bok-bokan. Ya. Apa namanya? Bok sampai total ada berapa? 50-an lebih ya. Ya. Ada bok. Terus untuk selanjutnya yang lain mungkin di tempat lain itu apa? Wadah besar, mungkin seperti jangkrik, seperti kotak jangkrik dari triplek itu. Nah, menurutmu gimana itu? Karena juga beliau pernah budidaya jangkrik. Bareng itu, dubia udah jalan, jangkrik 2 box. Yang jangkriknya apa? Tapi sekarang jangkriknya berhenti. Nah itu gimana, Bro? Yo, sharing, Bro. Wadah terbaik. Wadah terbaik tetap pakai box. Alasannya? Dia simple, dia kecil. Kemudian untuk sortir nanti lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah diambil. betul. Ini kan. Jadi ketika nyortir itu enak. Satu box ini ke sortir, kemudian box selanjutnya ke sortir, itu cepat. Dan untuk kotorannya itu kan enak, sedikit-sedikit. Jadi untuk membersihkan satu box itu lebih gampang. Ini kuncinya kayaknya nih. Berarti membersihkannya ya. Iya. Jadi ibaratnya bisa langsung dituang semuanya gitu ya. Betul. Bersihkan dalamnya lebih mudah. Tahu kalau box besar itu ya nanti susah. Repot ya. Iya, repot. Kalau masalah penyimpanan sebenarnya sama aja ya. Tetap sama-sama butuh space yang luas ya. Meskipun box kecil-kecil tapi itu kan juga kita karena banyak ya. Cepat putusnya. Oh, itu alasannya teman-teman. Jadi untuk pembersihannya kita lebih enak, lebih praktis lah, lebih simpel kalau pakai box. Padahal tapi kalau secara cost tetap lebih mahal atau sama aja. Kan pernah buat box lebih mahal tapi awet karena jangka panjangnya kan plastik. Dubia itu tidak makan plastik, ulet tidak makan plastik, ataupun mungkin hama-hama yang lainnya itu tidak makan plastik. Lebih awet. Jadi emang costnya awal lebih tinggi tapi jangka panjangnya ya. Iya. Sampai saat ini belum ada box yang kita pecah atau mungkin bolong. Iya. Tikus alhamdulillah masih aman ya. Aman ya. Oke. Itu ya teman-teman. Wadah. Terus selanjutnya dulu. Apa saja kebutuhan yang dikeluarkan tiap bulan dan berapa total estimasinya? Nah, estimasi operasional ya. Operasional bulanan sebenarnya tuh dubia terbesar se-Indonesia tuh butuh berapa sih? Dengan kurang lebih 50 box tadi ya. Iya. Itu 50 box itu campuran dari anakan, kemudian remaja sama indukan. Bukan seluruh indukan. Nah, kita butuh regenerasi juga ya. Karena kita sendiri. Untuk pengeluaran yang paling besar itu kan tetap di pakan. Itu berupa pur. Nah, untuk purnya sendiri. Nah, untuk 50 box ini kalkulasinya itu setiap 10 hari itu biasanya saya menghabiskan 1 karung pur. Ya. 1 karung pur itu 50 kilo. 10 hari 50 kilo. Karena saya full pur. Full pur kita. Iya. Sebulan berarti 30 hari berarti kurang lebih 3 karung. 150 kilo. Nah, sebentar teman-teman biar tahu, biar kalau yang nawar jangan sadis-sadis ini ya. 1 kilonya kisaran harga apanya? Purnya. Kan belinya karungan. Sekarungnya berarti. 1 karung itu 500-an. Nah, berarti kan sekilonya mungkin 10 ribuan ya. Atau 50. Lebih kalau DHR itu malah lebih dari 10.000 itu karena 12.000. Karena beli per karung 500-an lebih. Iya. 500 tergantung toko kan. Nah,
sebulan itu spornya aja berarti sekitar 1,5 Ya lebih tuh teman-teman ya, nawar jangan sadis-sadis, itu kita harganya sudah dipres-pres itu por yang pertama. Soalnya pengeluaran yang lain loh, kapas misalnya. Oh ya, untuk minumnya itu Minumnya kan ya bukan langsung air, tapi kita kasih wadah cangkir. Cangkir itu kayak tataan cawek kalau di sini. Tataan gelas itu nanti kan biar tidak tenggelam untuk yang babynya itu tak kasih kapas. Karena dubia nggak bisa berenang, nggak bisa manjat teman-teman. Iya, sekalinya dia kecemplung, dia langsung tewas. Masalah bahaya itu. Makanya harus dikasih tataan. Caweknya itu tadi dikasih kapas. Dan kapasnya itu setiap berapa hari sekali kita ganti? 3 hari maksimal. Maksimal 3 hari Maksimal sekali. 3 hari sekali. Sehingga airnya kita usahakan higienis. Sebersih mungkin. Karena untuk minumnya itu semakin bersih tempat minumnya itu semakin mungkin sehat dubianya. Yang tadi manfaatnya dubia untuk pakan hewan lain. Terus ini bro, kapasnya sendiri itu kita kira-kira ganti 3 hari maksimal 3 hari sekali ganti itu berapa wadah itu dengan 50-an box 4 sampai 5 plastik itu satu kali ganti. Iya. 4-5 wadah plastik itu ya. Iya. Sebulan berarti ya. Itu berarti dikalikan berapa ya? 10 ya? 10-an. 10 dikali 40-an sampai 50 lah. Berarti sekitar 40 sampai 50-an pack. Iya. Kapas. Itu kalau belinya itu sekitar berapa? 200 ribuan. 150-an lah. 150 sampai 200 ribuan lah ya. Iya. Aku lebih seperti itu. Itu kapasnya teman. Itu kita nggak ngitung biaya listrik, blower dan sebagainya ya. Jadi kurang lebih ya, sekitar itu teman-teman untuk operasionalnya. Tapi masih ada lagi. Ada lagi. Apa nih bro? Untuk traynya iya, itu kan tetap ganti. Nggak mungkin tray kita beli cuma sekali. Iya. Itu tray dipakai setiap berapa kali panen? Maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Berarti ini panen harus diganti. Panen. Ya. Maksimal banget. Panen yang itu udah ganti lagi. Udah ganti. Tuh teman-teman. Padahal tray itu lumayan ya. Satu ikat itu isi berapa? 100 itu? 100. Kalau di sini 60.000. Wah, 60.000. Iya. Itu padahal sekali ganti 50-an box itu sekali ganti. Satu box itu isi 18 tray. 18 tray kali 50. Banyak itu. Banyak. Itu untuk indukan, tapi untuk yang remaja itu dari baby sampai indukan itu gantinya enggak sekali 2 kali, lebih dari 3 kali. Maksudnya ketika di baby, iya. Gini ya teman-teman, jadi setiap panen itu kita nggak semuanya kita jual. Betul. Gitu. Jadi memang ada yang kita sisihkan untuk regenerasi. Jadi memang kita full kita putar dari anak-anak kita sendiri, punya kita sendiri ya. Kita nggak ambil dari tempat lain. Jadi memang full punya kita. Jadi ada yang baby juga yang kita besarkan sampai indukan supaya tidak terputus seperti itu. Lumayan juga ya tadi ya, dari pakan, kapas, tray itu ya yang paling besar itu ya. Ya operasionalnya lumayan besar kan teman-teman. Nah, sehingga yuk jangan dibuat turun terus harganya. Nah ini terkait sama harga ini ya, mulai masuk ini. Sekarang berapa harga dubia? Nah harga dubia ini saya nih yang jawab biasanya. Oke, harga dubia teman-teman kalau yang baby itu kita jual itu 600.000. Itu sudah free ongkir, free packing se-Pulau Jawa. Jadi ini kita ngomong harga di Pulau Jawa dulu ya. Kenapa? Karena kalau di luar Jawa itu biaya ongkirnya cukup tinggi karena harus lewat pesawat, dan pesawatnya dari Solo itu yang bisa untuk dinaiki hewan itu hanya Garuda. Garuda, Citylink itu ya. Jadi kalau untuk Lion udah nggak bisa. Lion itu hewan hanya mau dia ikan aja.
Sehingga kita berbicara harga untuk yang bisa pengiriman tiki darat dan juga ekspedisi kereta itu kita biasa pakai KI 8. Itu kita harga per kilo itu yang bibit 600.000, yang 0 sampai 1 cm, 0,5 sampai 1 cm, 1 sampai 2 cm ya 500.000, 2 sampai 3 cm 400.000, berarti 3 sampai 4 300.000, seperti itu. Rate-nya dari 600, 500, 400, 300 itu sudah free ongkir gitu. Jadi teman-teman sudah bersih ya, mau beli sekilo tinggal transfer segitu, tidak ada tambahan biaya ongkirnya lagi, packingnya lagi, seperti itu. Kalau jumlah besar kita biasanya kirim pakai KI 8, kalau jumlahnya sekilo 2 kilo sampai ya 3-4 kilo itu kita biasanya pakai tiki. Ya tergantung lokasi juga sih, dan tergantung permintaan dari buyer, seperti itu. Nah, sekarang kenapa harga dubia turun? Nah, ada yang tanya nih, kenapa harga dubia turun? Ya, menurut saya karena mungkin banyaknya pesaing, Bisa jadi banyaknya banyak yang para pembudidaya, ternak, ya. Banyaknya yang ternak. Karena memang dulu pelanggan-pelanggan kami yang dulu beli ke tempat kami pun juga sekarang ternak juga, jual juga. Ya, ya nggak apa-apa ya, namanya usaha seperti itu. Mungkin karena ya Pak, wajar lah hukum ekonomi ya. Kalau semakin besar permintaan, pemenuhan itu sedikit, harga tinggi. Tapi ketika permintaan tetap sama, tapi barangnya semakin banyak ya, otomatis harga bersaing, seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara bisa bertahan dengan harga yang turun? Nah, gimana kita bisa bertahan dengan harga yang terus menurun? Dulu kita pernah jual itu sekilo itu 1 juta, 1,1, 1 juta, apalagi pas COVID itu. Wah, COVID itu harga hewan naik cukup tinggi, pakannya juga cukup tinggi. Sampai turun ke 900, 800, 700, sekarang di 600-an. Gimana cara bisa bertahan, Bro? Ya, margin, keuntungannya. Iya. Mungkin Kita harus terima. dulu sama sekarang beda jauh. Cuma karena kita sudah suka dulu dengan usahanya, apapun konsekuensinya ya kita terima, tidak masalah. Kita jalani ya. Iya. Disyukuri, insya Allah berkahnya itulah yang kita bisa ketemu, bisa silaturahim. Kalau enggak karena dubia ya mungkin jarang ketemuan gitu. Malah nggak pernah ketemu mungkin ya. Jadi karena dubia jadi ketemu ya, kadang ngobrolin dubia, kadang sharing yang lain ya, hikmah dari itu. Jadi itu teman-teman, kenapa bisa bertahan ya, kita terima dengan marginnya, keuntungannya kita nggak sebesar dulu. Dulu tuh ketika stok banyak, pas masa-masa COVID itu saya ingat banget ya, setelah COVID 2019 ya, 20, 21 Yanudin masuk, 2021 kan masih PPKM, masih seperti itu. Terus 2022 itu ketika stok banyak itu saya bingung. Tapi karena stok dulu kan saya mitranya banyak ya teman-teman, bukan hanya dari dari sini aja. Itu ketika stok banyak itu awal sempat bingung, tapi ketika laku itu keuntungan bisa sampai 2 digit dulu karena itu tadi mitranya banyak, permintaan masih cukup tinggi, harga juga cukup tinggi. Itu sempat di satu momen itu panennya barengan, awal sempat bingung, entek gitu ya, gue bayar kono. Tapi ketika keluar tuh langsung, saya ingat banget pernah tembus di keuntungannya di 2 digit, belasan juta. Ya wis, ya satu pas kali tok itu, karena itu barengan semuanya panen, seperti itu. Jadi ya kenapa bisa bertahan ya sekarang ya kita syukurilah dengan keuntungan ini, yang penting podo mlakune ya, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya tadi yang belum tadi apa ya, harga. Nah, ini terakhir kayaknya saya lagi bocah. Bagaimana cara menjual kecoa dubia saat banyak para peternak lain banting harga? Bener sih, kita yang membuat kadang pusing juga peternak lain tuh. Tapi gini bro, saya dulu pernah stok kita habis, kita itu dulu jual masih di angka 700-800an per kilo, peternak lain aja jual 500. Kita 700-800 itu sampai habis. Akhirnya saya beli, penasaran, beli yang di tempat lain 500.000 per kilo. Tapi ya tetap beda, size-nya itu tetap beda. Nggak bisa yang size yang seperti yang dipanen oleh Bro Yanudin ini, size-nya size wes jumlahnya sing cilik gede itu ya, harganya memang lebih murah. Ya itu, jadi kalau
cara menjual kecoak dubia saat banyak peternak lain banding harga, cara menjualnya ya kita memang jaga kualitas. Satu dari dapur tadi ya, pur kita berikan pur yang terbaik, pur mahal dia memang. Terus kebersihan dari kapas, air, traynya rutin diganti seperti itu. Terus selanjutnya sortirnya teman-teman, kita berusaha sortirnya juga bersih ya bro. Jadi nggak tahu ini entah di teriaki hama yang lain pergi biasa ya kurang tahu ini. Jadi kalau katutan 1-2 ya tetap namanya ini nggak bisa dipungkiri ya, tapi insya Allah kalau dibandingkan mungkin saya pernah beli di tempat lain itu kita berusaha terbaik kebersihannya. Terus selanjutnya size-nya memang kita sesuai pesanan. Kalau emang pesannya mintanya random dari kecil sampai 2 cm ya kita kasih random. Kalau mintanya 2-3 cm ya kita kasih besar. Kalau mintanya yang baby kecil-kecil kita berusaha seperti itu. Ya meskipun itu bukan cetakan pabrik ya teman-teman. Oh minta size yang kurang lebih 1 cm, semuanya size sama 1 cm ya enggak bisa, Wong. Itu enggak kita nyetak, enggak kita nyetak pakai alat ya. Tapi kita optimalkan size-nya kecil. Itu aja teman-teman. Bagi yang mau tanya-tanya lagi, ini kayaknya udah habis ini. Boleh tulis di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing lagi. Yang mau order silahkan order, langsung WA aja, nomor WA ada di deskripsi. Insya Allah kita belum saat ini kita penjualannya tidak pada toko online gitu ya, kita penjualannya memang hanya lewat WA, transfer, kirim. Alhamdulillah memang banyak reseller kita yang juga alhamdulillah. Berarti harga kita aneh ya, harga kita masih banyak lah kita tuh. Jadi saya tuh sering kirim itu atas nama bukan saya sendiri, jadi atas nama fulan, atas nama ini gitu. Memang dia dijual lagi, berarti kemurahan nih. Kok dijual larang kayaknya, karena masih bisa dijual lagi ternyata. Karena masih bisa dijual lagi ternyata seperti itu. Jadi kalau yang mau order silahkan order. Insya Allah kita kalau di luar Jawa itu pengirimannya memang legal, resmi, partai besar itu kita pakai tadi ekspedisi bandara. Tapi kalau luar Jawa hanya 1 kilo kurang itu bisa kita usahakan. Tapi tadi luar Jawa kita nggak garansi, tapi kita usahakan packing terbaik. Itu aja teman-teman, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami bro.